Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti PCB-nya, di sini saya akan merakit amplifier karya anak bangsa lagi. Cuma ini dayanya lebih besar daripada yang kemarin ya. Kemarin saya merakit big perkutut, itu dayanya sekitar 300-an watt di 4 ohm, di 4 ohm. Ini sesuai namanya ya, blameless 1200, dia dayanya 1200 ya, di 2 ohm. Itu seperti yang dikatakan Pak Anies tadi di blognya ya. Makanya dia dinamakan blameless 1200. 1200-nya itu mengacu pada daya maksimal yang dinamakan yang dihasilkan amplifier ini, daya maksimal di 2 ohm ya. Walaupun pada prakteknya nanti dia tidak mencapai sebesar itu ya teman ya. Ini kan kelas AB ya, tidak mungkin lah sebesar itu, kecuali di PDL. Oke, amplifier ini dinamakan blameless karena menggunakan topologi blameless ya, atau lean ya, dengan output menggunakan konfigurasi TEF atau transistor triple emitter follower ya. Supaya apa? Supaya bisa dibebani arus yang bisa dikatakan di atas 2 ohm lah ya. Dan untuknya driver ini teman-teman ya, transistor pre-driver itu yang belakangnya transistor TF, dan transistor driver atau transistor TF dia bekerja pada kelas A, dimana kelas A itu ya terkenal panas lah, makanya harus beri pendingin ya. Ya walaupun tidak diberi pendingin aman-aman saja sih, tapi sebaiknya diberi pendingin ya. Nah sedangkan uniknya lagi, dia finalnya bekerja pada kelas AB ya. Untuk transistor fast yang di belakangnya transistor pre-driver, yang belakangnya ketiga itu ya, yang ke satu dari bawah itu namanya transistor fast ya, atau voltage lali aku itu menggunakan konfigurasi atau menggunakan sistem Huxford Cascade untuk mengurangi efek early voltage ya, dan ketidakliniaran kapasitansi basis kolektornya ya. Jadi supaya kapasitansi basis kolektor di transistor fastnya itu tidak linear, atau bisa dikatakan lebih stabil lah, supaya lebih stabil. Nah untuk yang ada LED-nya itu ya, nah itu LED-nya LED merah sama LED biru itu digunakan sebagai sumber arus tetap, di mana LED merah itu tegangan majunya sebesar 1,7 sampai 1,8 ya, anggaplah maksimal di 2 volt lah. Dan untuk LED biru itu tegangan majunya di 3,2 volt ya. Gunanya untuk apa ya? Gunanya supaya tegangan C antara kolektor dan emitor tetap ya di transistor khilafah ini mana ya lupa saya, kakak lali nih. Intinya supaya tegangan kolektor emitornya itu tetap sama, jadi tidak berubah ya. Oke, untuk input ini belum balan, walaupun belum balan tapi mantap suaranya teman. Input topologi lean ya, ini menggunakan input topologi lean dengan transistor diferensial atau LTP itu 2N5401 yang sedang saya pasang ini, dengan menggunakan cermin arus seperti perkutut kemarin H2 dan H4. Kalau di skemanya dia menggunakan transistor BC550 ya, itu tipenya NPN dengan pin out CBE ya. Nah itu di situ saya menggunakan transistor 2N5551 teman-teman ya, karena saya nggak ada BC550 jadi saya gunakan itu ya. Ya walaupun secara sifat dia tidak sama, tapi secara pin out tidak sama. Kita gunakan hanya sebagai percobaan aja teman-teman ya, jadi tidak saya tetapkan. Daya maksimal di 1220 watt ya, RMS 2 ohm ya. Tapi pada prakteknya nanti ya, daya maksimal itu lebih rendah. Karena apa?
karena impedansi output PSU di simulasi itu dianggap 0. Artinya 2 ohm yaitu sama dengan 0 ya. Jadi sama saja dia dikonsletkan teman. Ampernya besar, voltnya tetap, tapi ampernya besar ya, karena rumus R sama arus itu berlawanan arah. Kalau arusnya besar itu hambatannya kecil. Kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Berbanding terbalik ya. Walaupun secara teori bisa 2 ohm, tapi saya sarankan di blognya Pak Anstardi itu jangan sampai menggunakan 2 ohm ya teman-teman. Itu sangat beresiko sekali karena 2 ohm mendekati 0 ohm ya. Jadi sangat rentan sekali untuk amplifier ini mengeluarkan DCO yang sangat besar. Tapi bisa ini teman-teman bisa main 2 ohm ya. Kenapa saya sarankan tidak main di 2 ohm? Itu karena beban speaker itu bukan bersifat resistif murni teman-teman ya. Bukan resistif murni. Kalau dia resistif murni, dia itu ya restore itu resistif murni ya teman-teman ya. Dia kan kalau di speaker dia dipengaruhi oleh magnet, dipengaruhi oleh coil itu ya intinya magnet ya. Jadi dia bukan resistif murni, dia dipengaruhi ya, bisa berubah resistansinya jadi tidak murni teman-teman. Jadi jangan main 2 ohm ya, itu sangat beresiko sekali. Kalau kalian tetap main 2 ohm ya nanti bisa kalian tanggung sendiri akibatnya. Seperti ini jadinya blameless 1200 ya. Oke, teman-teman, di sini ini transistor TF, ini transistor driver, ini transistor plate driver ya. Ini transistor fast, ini 2. Ini transistor input, ini buat bias. Ini untuk menyuplai Ini loh, transistor LTP ini ya. Terus ini adalah cermin untuk supaya arusnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Apa ini? Enak solderan. Wah, bisa konslet tinggal. Oke. Dan 2 ini, saya kurang tahu ini, kurang baca ini. Oke, seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, akan saya coba ya. Gunakan satu transistor final ya. Oke, daya maksimum ya teman-teman, ini amplifier blameless 1200 ini adalah 1220 watt ya. Nah, itu pada simulasi teman-teman. Kata Pak Anstar di dalam blognya itu dalam simulasi, tapi dalam simulasi output PSU itu dianggap 0. Jadi kalau dalam prakteknya langsung ya nggak mungkin 1200 teman ya, mungkin ya di bawah 1000 lah ya. Ya kalau segitu kelas api udah besar banget ya teman-teman ya, dengan supply yang mumpuni tentunya. Oke, saya akan coba pasang speakernya dulu. Oke, jangan demek, wilayah grounding sudah saya pasang, tinggal tancap aja. Ini basis plus, ini kolektor. Untuk driver dan finalnya sama ya, pakai J5200 sama. Oke, ini basis juga. Ini kolektor. Oke, ini emitornya tidak saya sambung. Ini. Oke, akan saya cek biasnya. Itu ya, avonya. Input belum saya pasang. Akan saya coba kasih supply. Oh ya, sudah, supply-nya sudah. Apalagi yang kurang? Oke, sudah benar. Lightnya kok nyala biru itu, mungkin ada tegangannya mungkin. Oke, nanti light ini dia akan nyala namanya. Bismillah. Oke, kipasnya akan nyala. Nah, nyala ya. Light merah itu nyala, cuma agak redup namanya, karena dia kurang supply.
Oke, saya coba cek biasnya di skala DC. Oke, di 600, di 500. Coba saya putar biasnya, apakah dia akan berubah? Wah, malah gede malah. Malah besar teman-teman. Jadi ini sudah yang terkecil ini. Untuk bias min 521, 520. Oke. Bias plus 600 pas. Oke, tidak sama ya teman-teman. Ini tentunya DCO nya pasti nggak nol ini. Oh, segitu ya. Wah, ini apa yang salah ini? Mungkin komponennya ini ya, karena saya tawar komponennya teman-teman ya. Nggak sesuai skema ya. Komponennya saya tawar, ada yang saya tawar, ya mungkin itu yang menyebabkan kan ya. Oke, ini seharusnya ditempel ada satu badan ini, tapi tidak saya tempel, tidak apa-apa lah. Ini biasanya ini teman-teman yang menyebabkan DCO-nya besar itu ini. Ya segini sih masih taraf aman ya kalau saya ya. Tapi yo kalau teman-teman merasa nggak aman ya silakan ya, jangan pakai segini ya. Ini mungkin ini teman-teman, dia nggak normal ya. Ini LED-nya seharusnya nyala terang ini, tapi kok nggak nyala. Ini seharusnya kalau diukur di LED-nya ini sekitar 1,7 1,8 ya, karena ini LED merah. Kalau di sini 3,2, ini LED biru ya, 3,23 ke atas ya. Tuh dia nggak, apakah biasa segini ya? Ini cuma anget aja teman-teman, cuma anget nggak panas. Akan saya coba kasih musik ya, apakah dia akan berhasil. Oke, saya coba kasih inputnya dulu. Saya coba kasih inputnya dulu. Oke, sudah inputnya. Saya kasih speaker. Oke, speaker tidak ada masalah ya. Saya coba kasih input musik. Oke, musik sudah masuk. Saya putar. Oke, berhasil ya teman-teman ya, walaupun biasnya segitu, apa mungkin gitu ya. Oke, tetap di 600. Apakah dia sama saat ada musik? Hampir sama ya. DCO-nya nggak bisa 00 teman-teman. Nah, ini mungkin ada kesalahan komponen teman-teman, bukan salah ya, ada kualitas komponen yang kurang bagus, atau HFE-nya tidak sama antara ini dan ini ya. Karena setiap transistor itu pasti HFE-nya itu tidak sama, walaupun dia sama-sama serinya 2N5401 ya, mungkin HFE-nya tidak sama teman. Ya, ini normal aja, tidak ada panas-panas sama sekali ya. Beda kayak kelas H kemarin, walaupun ini biasnya 500 panas banget ini. Walaupun tidak ada musik, ini adem ayam ya teman-teman finalnya. Ini LED merah yang nggak normal teman-teman ya. Ini mungkin ada salah atau gimana ya. Seharusnya dia kalau diukur sekitar 1,2. Coba saya akan ukur ya, apakah dia 1,2 di LED-nya. Saya coba ukur teman-teman, kalau dia normal 1,2 ya. Sebentar. Oke, LED-nya bagian mana nih? Oke, ini ya, ini LED-nya. Seharusnya dia menunjukkan 1,2 angkanya. Ini LED-nya ya. 1,7. Seharusnya 1,7. Ya, normalnya sebenarnya 1,6 nih. Tapi nggak mau nyala. Nah, dia teman-teman ya. Welcome demek dah. Nah, 1,6 ya. 1,6. Kita lihat yang biru, ini sebenarnya 3,2 ini. Nah, 2,6 ya. Ya, 2,6, seharusnya 3,2. Entah apanya ini yang keliru, tapi udah bisa nyala, suaranya jernih teman-teman.
bahkan lebih jernih dari Big Perkutut yang kemarin. Ini masih dalam keadaan nyala ya. Oke, saya akan nyalakan lagi. Wah, suaranya lebih jernih dari Big Perkutut kemarin, teman-teman. Nih, ini suaranya kalau menurut pendapat saya ini hacknya kurang ya. Nih, hacknya kurang. Tapi di Blameless 1200 ini, wah, hacknya mantap sekali, teman-teman. Bisa dibilang clarity, tapi yo gimana ya? Itu pendapat, tadi jangan percaya ya. Mantap, teman-teman, suaranya. Mantap, tidak ada yang kurang ya frekuensinya. Ini ditonjolkan semua frekuensinya, jadi tidak ada yang ditenggelamkan ataupun yang diposting. Oke, mantap ini suaranya. Ini gimana ya, masa produksi kok nggak normal. Sebenarnya saya sudah dapat izin untuk produksi ini, cuma suaranya kok nggak normal. Maksudnya suaranya normal, bagus-bagus saja, cuma untuk biasnya apa emang segitu. Mohon informasinya bagi teman-teman yang sudah nyoba. Ini biasnya normal, cuma nggak imbang gitu aja. Dan DCO nya agak besar tuh, segitu ya. Ini karena biasanya nggak imbang ya, DCO nya pasti otomatis ya. 500, ini 600, nggak jauh banget, jauh ya. Oke, mungkin ini karena mungkin ada revisi di bagian biasnya, teman, atau memang harus ditempel di bagian pendingin ya. Nah, ini kan tidak panas. Dia kan fungsinya kalau dia panas dia akan turun gitu. Jadi walaupun dia tempel di pendingin, dia tetap aja tidak sama nanti. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Mungkin semoga bermanfaat, sedikit informasi. Kalau mau bikin sendiri silakan ya. Skemanya ada di bawah, nanti saya sertakan kalau tidak lupa. Oke, coba sekali lagi. Mantap.